Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Ibu Novi. Sekarang kita akan membicarakan tentang penyakit hipertensi. Kita mulai ya. Hipertensi kalau dari definisinya apa? Ini pasti mahasiswa udah pada paham ya, karena ini penyakit yang nyaris di semua benua ada. Ya. Definisinya yaitu peningkatan tekanan sistolik ataupun diastolik. Ada dua tipe, yaitu esensial atau secondary. Ini hipertensi merupakan penyebab utama kejadian stroke, penyakit kardiak, dan gagal ginjal. Faktor yang meningkatkan kejadian hipertensi yaitu penambahan usia. Kemudian kejadiannya lebih banyak pada orang yang kulit hitam dibandingkan orang yang kulit putih. Batasan hipertensi untuk beberapa umur, segala umur. Nah, ini ada pembagian tekanan darah optimal, ada prehipertensi, kemudian batas hipertensi, dan disebut yang terakhir adalah hipertensi. Normalnya, pada kondisi optimal tekanan darah, sistoliknya 100 sampai 130, sedangkan diastoliknya 60 sampai 80. Disebut prehipertensi, sistolnya 130 sampai 139, untuk diastoliknya 80 sampai 89. Ya, bisa dibaca. Nah, kalau disebut hipertensi seperti apa? Ketika sistoliknya lebih dari 160 dengan diastolik lebih dari 90 mm Hg. Untuk hipertensi, klasifikasinya tekanan darah menurut NIH ada normal, ada prehipertensi, ada hipertensi. Jadi tergantung dari referensi ya, sumber ya. Untuk normal, sistoliknya kurang dari 120 dengan diastolik 80 mm Hg. Untuk prehipertensi 120 sampai 139 per 80 sampai 89 mm Hg. Untuk hipertensi stage 1 140 sampai 159 per 90 sampai 99 mm Hg. Dan stage 2 itu 160 per 100 mm Hg. Jadi bisa dibaca dari sistoliknya, juga dibaca dari diastoliknya. Ini merupakan penyebab dari hipertensi primer. Penyebab dari hipertensi primer bisa karena peningkatan natrium yang banyak atau asupan kalium yang sedikit. Ada genetik faktor juga, serta ada psychological stress, kemudian ada hypersensitivity. Akibatnya dari genetik faktor akan meningkatkan ekstra seluler volume. Jadi akan peningkatan volume ekstraseluler, terutama di pembuluh darah. Dari peningkatan pembuluh darah akan meningkatkan peningkatan volume pembuluh darah, akan meningkatkan cardiac output ya, sehingga terjadilah hipertensi. Kalau dari peningkatan asupan natrium atau rendahnya asupan kalium, maka akan mempengaruhi ion kalsium di otot dinding pembuluh darah akan meningkat, sehingga kalsium itu dibutuhkan untuk kontraksi sel, kontraksi otot muscle ya. Jadi akan menyebabkan
vasokonstriksi. Adanya vasokonstriksi bisa meningkatkan tekanan darah. Dari physiological stress bisa menyebabkan stimulasi kardiak, peningkatan cardiac output. Jadilah tekanan darah. Ya, dari cardiac output juga ada kompensasi, ada autoregulasi. Terjadilah vasokonstriksi, bisa ya akibatnya hipertrofi vaskuler. Sehingga terjadilah peningkatan tekanan darah. Itu beberapa penyebab dari hipertensi primer. Berikutnya ada penyebab hipertensi sekunder, ya, atau renal hipertensi. Penyebab hipertensi sekunder bisa karena stenosis dari arteri renal atau berbagai penyakit-penyakit dari ginjal. Ginjal merupakan regulator dari tekanan darah karena ginjal ibaratnya sebagai keran air. Ketika volume plasma meningkat, maka ginjal menjaga tekanan darah dengan memperbanyak urin output. Ya, jadi ketika ada penyakit-penyakit di ginjal, ginjal akan gagal menjalankan fungsi regulasi tekanan darah. Dari yang pertama, ada stenosis arteri renal menyebabkan iskemi pada ginjal, ya. Kemudian ginjal akan mengeluarkan renin sehingga merubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Kemudian angiotensin 1 akan berubah menjadi angiotensin 2 oleh ACE. Angiotensinogen ACE, angiotensin converting enzyme. Angiotensin 2 akan meningkatkan vasokonstriksi, terutama menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Efek lainnya, angiotensin 2 akan menstimulasi aldosteron. Ini hormon yang bekerja di tubulus nefron untuk melakukan retensi natrium. Sehingga natriumnya dihambat untuk keluar bersama urin. Ya, sehingga terjadilah peningkatan volume plasma. Dari retensi natrium ini, volume plasma meningkat dan vasokonstriksi, ya, akibatnya akan menjadi hipertensi. Untuk penyakit-penyakit ginjal akan menyebabkan gangguan fungsi renal. Jadinya ada retensi natrium, peningkatan volume plasma, terjadilah hipertensi sekunder. Ini sekitar 7% kejadian dari hipertensi sekunder. Mayoritas tetap primary atau esensial hipertensi yang diderita nyaris sekitar 90% penderita hipertensi. Oke, kita ada penyebab lain dari hipertensi. Sedikit persentasenya. Contohnya karena hipertensi hormonal. Adanya adrenogenital syndrome. Ya, jadi korteks adrenal mengalami gangguan. Kemudian ada hyperaldosteronism corn disease. Kemudian ada tumor menyebabkan Cushing syndrome, ada tumor di medula adrenal, ya. Nah, gangguan-gangguan hormon ini, aldosteron yang meningkat, kortisol yang meningkat, katekolamin meningkat, kemudian 11-deoksikortikosteron meningkat, ini menyebabkan gangguan pada mineralokortikoid, sehingga terjadi peningkatan volume plasma. Kortisol yang meningkat akan menyebabkan juga peningkatan kardiak output. Katekolamin yang meningkat bisa menyebabkan
peningkatan cardiac output, dan peningkatan vasokonstriksi. Ya, ada hambatan peningkatan vasokonstriksi perifer, sehingga baik peningkatan plasma, volume plasma, peningkatan cardiac output, peningkatan retensi perifer, sehingga menyebabkan hipertensi yang disebabkan karena tadi faktor-faktor hormonal. Penyebab lain dari hipertensi bisa penyakit kardiovaskular, bisa neurogenik, dan obat-obatan. Ini kita bahas sedikit, tadi kita sudah banyak bahas apa saja penyebab hipertensi. Yang primer bisa diabetes mellitus. Ya, diabetes mellitus dan hipertensi, mereka berkawan baik. Di situ ada hipertensi, bisa menyebabkan diabetes, dan kebalikannya. Diabetes bisa menyebabkan hipertensi. Dari diabetes karena peningkatan viskositas darah. Ya, peningkatan viskositas darah akan meningkatkan pompa jantung yang bisa berakhir dengan hipertensi. Ras tadi, kulit hitam akan lebih tinggi risikonya dibanding yang kulit putih. Penggunaan merokok sudah jelas, ya, tidak ada hal baik dari merokok. Kemudian penggunaan alkohol serta obesitas. Untuk hipertensi sekunder, coarctation dari aorta, kemudian ada stenosis arteri renal, ya, ada penyakit-penyakit ginjal, cedera kepala, kehamilan, serta kontrasepsi hormonal. Ini kita bahas tentang patofisiologi dasar hipertensi. Ya, adanya arterial blood pressure yaitu cardiac output dikali resistensi perifer, TPR. Dari cardiac output adanya peningkatan volume plasma, ya, sehingga akan meningkatkan volume darah secara sentral. Cardiac output akan meningkat. Ada juga peningkatan hormon angiotensin 2, sehingga vasokonstriksi, peningkatan resistensi perifer. Dari peningkatan cardiac output, hiperdinamik, hipertensi. Dari peningkatan resistensi perifer, terjadinya resisten hipertensi. Terjadi hipertrofi dari pembuluh darah, juga hipertrofi dari otot jantung. Jadilah hipertensi. Bagaimana terjadinya hipertensi primer? Ini peningkatan resistensi perifer bisa terjadi karena peningkatan viskositas darah tadi. Contohnya pasien diabetes, pasien hiperkolesterolemi, pasien dislipidemia, itu akan menyebabkan peningkatan viskositas darah. Juga penurunan dari lumen size, penurunan dari diameter pembuluh darah karena ada vasokonstriksi, bisa karena aterosklerosis. Perubahan dari arterioral menyebabkan peningkatan resistensi perifer. Peningkatan volume plasma yang disebabkan karena penyakit ginjal atau disfungsi hormonal. Juga peningkatan ketebalan dinding arteriolar, bisa karena genetik, bisa karena dislipidemia, oksidasi LDL,
aterosklerosis. Juga karena pelepasan renin yang abnormal, sehingga renin tadi memicu angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 tidak potensial, dia akan dirubah lagi menjadi angiotensin 2. Imbasnya tadi angiotensin 2 bisa vasokonstriksi dan menyebabkan pelepasan aldosteron. Apa tadi fungsi aldosteron? Untuk meretensi natrium. Nah, semakin bertambahlah volume plasma. Selain itu, ada juga peningkatan kerja jantung. Ada ejeksi ventrikel yang meningkat. Hipertrofi ventrikel kiri karena upaya untuk memenuhi kebutuhan oksigen dari jaringan tubuh. Serta adanya kerusakan vaskuler, ya, karena adanya aterosklerosis, sehingga organ-organ yang diperdarahinya juga akan mengalami kerusakan. Untuk hipertensi sekunder tadi utamanya karena ada penyakit-penyakit ginjal, ya, misal chronic renal disease, juga gangguan-gangguan hormonal. Next, apa saja tanda gejala hipertensi? Pasti sudah paham, ya. Kadang asimptomatik. Pasien sudah ditensi 180, tidak ada tanda gejala, tidak mengeluh pusing, tidak ada disease, tidak ada nyeri, ya. Terkadang asimptomatik. Kemudian ada nyeri di bagian depan mata, ya, ada nyeri kepala, bagian oksipital. Ada kemungkinan nausea, ada pelaporan vomit, epistaksis, ya, dizzy, ada pusing, kemudian ada fluid. Apa saja komplikasi hipertensi? Kita lihat bisa ada gagal jantung, ya, karena bisa jadi hipertrofi dinding ventrikular jantung kiri. Kemudian ada iskemi dari ginjal. Iskemi arteri ginjal bisa berakibat gagal ginjal, infark miokardial. Kemudian nih, peripheral ventricular disease, terjadi kematian jaringan di ventrikel karena gangguan suplai dari suplai aliran darah. Bisa enselopati hipertensif, perdarahan, malasia, kemudian apopleksi. Krisis hipertensi, pasiennya datang ke rumah sakit kondisi sudah tidak sadar, tekanan darahnya sudah sangat tinggi. Ya, kemudian ada aneurisma dissecting aortic. Dicek, ya, pembelajaran tentang dissecting aortic aneurisma. Kemudian ada infark miokardia, gagal jantung. Kita bahas tentang apa penyebab krisis hipertensif. Gangguan fungsi renal, kemudian hipertensif enselopati, intraselular hemoragi, ya. Bisa withdrawal dari antihipertensif drugs-nya. Bisa juga karena iskemi miokardia, eklamsia pada ibu hamil, ya, gangguan hormonal. Ini menyebabkan hipertensi yang lama. Hipertensinya menetap. Menyebabkan inflamasi dan nekrosis dari arteriola, kemudian gangguan pada pembuluh darah, restriction aliran darah, gangguan aliran darah di organ-organ yang besar, organ penting. Kita lanjut, berarti karena gangguan aliran darah menyebabkan kerusakan organ. Kerusakan organ vital, renal, kardiak, dan cerebral. Ya. Di renal, gangguan perfusi renal, deterioration dari nefron, dan sebagainya, sampai gagal ginjal. Komplikasi kardiak, ya.
gangguan perfusi, kemudian arteri coronary disease, angina, bahkan sampai infak, terus sampai akhirnya gagal jantung, komplikasi cerebral, ya, gangguan perfusi cerebral, kemudian ada sampai iskemi, spasme atrial, nah mulai stroke, transient ischemic attack, ini tanda awal mulai terjadi stroke, dan seterusnya, bahkan sampai terjadi aneurisma formasi. Kalau itu pecah, terjadilah intrakranial hemoragi stroke. Bagaimana pemeriksaan diagnosis dari hipertensi? Bisa pengukuran tekanan darah serial. Apakah betul kali ini dicek tekanan darahnya tinggi, besok dicek lagi tekanan darahnya masih tinggi, jadi serial blood pressure measurement. Kemudian analisis protein, kalsium, sel darah merah, ya, sel darah putih. Kita singkirkan apakah ada penyakit renal. Kemudian juga bagaimana kadar glukosanya untuk menyingkirkan apakah ada diabetes atau tidak. Juga bisa dicek blood urea nitrogennya, kadar nitrogen dalam darahnya, serum kreatinin, ya, hipokalemia juga bisa dicek. Ini untuk mengindikasikan apakah ada gangguan adrenal dan gangguan ginjal. Complete blood count bisa mengindikasikan apakah ada polisitemia, ada anemia, profil lipid, penting mengukur bagaimana kadar kolesterol, bagaimana kadar LDL, trigliserida. Apakah pasiennya ada risiko penyakit arteri disease kardiak. Bisa dengan X-ray dada melihat adanya kardiomegali atau tidak. Kemudian ECG. ECG apakah ada hepatologis, apakah ada ST elevasi, mengindikasikan adanya hipertrofi ventrikel kiri. Untuk penata laksanaan primary hipertensi dan secondary hipertensi. Kalau pasiennya obesitas, primary hipertensi, turunkan berat badan, kontrol berat badan. Batasi asupan sodium, ya, natrium tadi. Karena natrium, retensi natrium akan meningkatkan volume plasma. Volume plasma meningkat, tekanan darah meningkat. Lakukan aktivitas fisik yang rutin, olahraga rutin, minimal 30 menit, 3 kali minimal dalam 1 minggu. Kemudian hindari konsumsi alkohol, eating plan, ya, dietnya diatur lagi. Pemberian diuretik, pemberian antihipertensif, ada beta blocker adrenergic, kemudian ada kalsium channel blocker. Ini untuk mengurangi beban kerja jantung, sehingga tekanan darah bisa terkontrol. Untuk secondary hipertensi, bisa vasodilator ataupun adrenergic inhibitor. Ini kerja dari beta blocker, jadi ada neuron, akson neuron yang akan melepaskan noradrenalin, ditangkap oleh reseptor beta adrenoseptor, ya, pada sel pacemaker yang mana sih? Yang AV node, SA node, ingat ya, serabut workingnya, ya, kemudian bundle of His. Nah, mereka ini kan sel-sel autoritmik yang menyebarkan kelistrikan di jantung untuk kontraksi.
pemberian obat beta blocker itu menutup reseptornya noradrenalin, sehingga ketika diblok, ditutup reseptornya, maka hormon noradrenalin tidak bisa menempel pada reseptor, sehingga sel autoritmiknya akan berfungsi normal, ya, kendali pada sel pacemaker, cardiac output akan membaik, ya, denyut nadi, denyut jantungnya akan membaik. Kalau ini golongan nitrat. Golongan nitrat fungsinya untuk mendilatasi pembuluh darah. Dengan dilatasi pembuluh darah, maka tekanan darah akan membaik. Mungkin seperti itu saja perjumpaan kita tentang hipertensi. Banyak hal yang bisa digali. Silakan mahasiswa menggunakan banyak sumber untuk memahami tentang hipertensi, ya. Kita akhiri, kalau ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.